Halo semua, selamat datang di channel Andragogi, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Kali ini kita akan membahas tentang taksonomi dan implementasinya dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Bersama saya Dr. Supriyadi, MPD. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Apa itu taksonomi? Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang berarti untuk mengelompokkan, dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Apa itu tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut biasanya dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Apa itu taksonomi tujuan pembelajaran? Yaitu aturan mengelompokkan perilaku atau kemampuan siswa setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Nah, biasanya tujuan pembelajaran itu terdiri dari KKO tambah OB. KKO itu adalah kata kerja operasional, OB itu adalah objek bahasan. Jadi, suatu rumusan tujuan pembelajaran itu pastilah terdiri dari kata kerja operasional dan objek bahasan. Kapan konsep ini diperlukan? Yaitu saat seorang guru menganalisis KD dan mengembangkannya menjadi perangkat-perangkat pembelajaran. Atau saat merumuskan indikator pembelajaran, karena indikator pembelajaran itu nanti guru yang akan mengembangkan lebih jauh. Atau saat menetapkan strategi pembelajaran. Dengan menganalisis KD, kita tahu KD itu berada pada taksonomi apa, tingkatnya berapa, sehingga nanti strategi pembelajaran bisa kita pilih sesuai dengan KD yang ada. Atau saat menentukan jenis evaluasi. Begitu juga dengan menentukan jenis evaluasi. Ketika kita menetapkan jenis evaluasi, kita harus ketahui pula terlebih dahulu sebuah KD, sebuah tujuan pembelajaran itu berada pada taksonomi apa. Sehingga nanti jenis evaluasinya akan tepat pula kita gunakan. Misalnya, ketika sebuah KD atau sebuah tujuan pembelajaran itu mengarah pada kognitif, maka jenis evaluasinya tentu kognitif. Nah, ketika KD bernuansa psikomotor, maka jenis evaluasinya tentu mengarah pada penilaian psikomotor. Atau saat membuat soal ujian yang kita buat pun tentunya akan ada tingkat kesulitannya, ada mudah, ada sedang, ada tinggi. Nah, tentu mengikut pada tujuan pembelajaran atau KD yang ada. Atau konsep ini juga diperlukan oleh manajer pelatihan ketika merancang suatu pelatihan dan mengembangkan kurikulum pelatihannya. Nah, saat sebuah pelatihan baru akan kita rancang, tentunya kita mengembangkan kurikulumnya, menetapkan tujuannya, dan saat kita menetapkan tujuan itulah kita memerlukan konsep taksonomi tujuan pembelajaran ini. Apa guna taksonomi dalam merumuskan tujuan pembelajaran? Guna taksonomi dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah sebagai penentu arah ranah capaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Karena tidak bisa kita nafikan bahwa ranah capaian tujuan pembelajaran itu beragam dan bertingkat-tingkat. Inilah yang kita maksud dengan taksonomi itu. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Nanti ranahnya ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Tingkatnya juga bertingkat-tingkat. Sehingga perlu taksonomi ini dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, sebagai penentu hierarki sebuah tujuan. Pertingkatan sebuah tujuan akan mempengaruhi banyak hal dalam pembelajaran. Untuk tujuan yang sifatnya low, rendah, nanti akan membutuhkan
strategi pembelajaran sederhana sampai kepada bentuk evaluasi yang juga sederhana. Begitu pula sebaliknya. Ketika suatu hierarki sebuah tujuan itu sedang, nanti strateginya akan sedang, evaluasinya juga akan sedang. Begitu juga dengan hierarki tinggi nanti, maka strateginya harus lebih rumit lagi dan evaluasinya juga harus lebih tinggi lagi. Yang ketiga, guna taksonomi itu adalah sebagai pembeda kualifikasi sebuah tujuan. Betul, dia akan menjadi pembeda dari kualitas sebuah tujuan. Kemudian, kita masuk kepada kawasan tujuan. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh ahli dan sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kawasan tujuan pembelajaran itu ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotor. Hanya 3 ini tujuan pembelajaran yang sudah disepakati oleh ahli. Secara sederhana kita juga bisa mengatakan bahwa kawasan tujuan itu kalau tidak bikin cerdas, yaitu kognitif, nanti akan membuat siswa menjadi berbudi, berakhlak, berafeksi, atau nanti akan menjadi orang yang mahir, yaitu psikomotor. Sehingga sepakat para ahli bahwa kawasan tujuan pendidikan itu hanya 3 ini, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita bahas satu persatu. Domain kognitif. Domain kognitif adalah domain yang berkenaan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual serta keterampilan berpikir. Ini pendapat Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa domain kognitif itu berkenaan dengan pengetahuan, pengembangan intelektual, dan keterampilan berpikir. Pertingkatan yang dirumuskan oleh Bloom terdiri dari 6 yang biasa kita kenal dengan C1 hingga C6. C1 itu adalah knowledge, pengetahuan. C2 understanding, pemahaman. C3 application, penerapan. C4 analysis, analisis. C5 sintesis. C6 evaluation atau evaluasi. Ini pertingkatan yang sudah dirumuskan oleh Benjamin S. Bloom, sehingga kita kenal pertingkatan ini dengan taksonomi Bloom. Untuk kognitif ada 6 tingkat, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, dan nanti kita jelaskan beberapa saat lagi. C1. C1 disebut dengan pengetahuan atau pengenalan. Apa konsepnya C1 itu? Yaitu menuntut siswa untuk mampu mengingat dan merecall informasi yang telah diterima sebelumnya, seperti fakta, terminologi, rumus, strategi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Seperti apa yang diterimanya dari guru, tanpa perlu menggunakan tahap berpikir yang lebih jauh. Arti yang lebih sederhana, C1 ini membeo. Membeo itu artinya adalah apa yang disebutkan guru, apa yang diterima dari guru, kemudian itu yang disampaikan tanpa memerlukan tahap berpikir yang lebih jauh. Kata kuncinya adalah, dapatkah siswa mengucapkan kembali informasi yang telah diterimanya? Ketika siswa melakukan hal yang seperti ini, maka C1 sebenarnya sudah dikuasai oleh siswa. Oke, kita lihat kata kerja operasional yang terdapat dalam C1. Kata kerja operasional untuk C1 itu adalah mengetahui, mengenal, menghafal, mengulang, menggambar, menamai, melabeli, mengingat, mencatat, dan seterusnya. Anda dapat lihat di slide ini beberapa KKO yang tersebar di dalam C1. Namun, KKO ini bisa saja berkembang kepada KKO yang lain nanti. Yang jelas, asalkan konsepnya
seperti ini. Saya kembalikan. Konsepnya sama dengan ini, maka KKO-nya bisa kita pakai. Jadi C1 itu menuntut siswa untuk mengingat dan merecall informasi apa adanya. Nah, maka KKO-nya bisa kita gunakan nanti. Nah, bagaimana implementasinya dalam tujuan pembelajaran? Untuk C1 dapat kita lihat pada contoh berikut. 1. Mengenal macam-macam huruf hijaiyah. Kata mengenal itu adalah KKO, macam-macam huruf hijaiyah adalah OB tadi, objek bahasan. Sehingga KKO tambah OB merupakan rumusan tujuan pembelajaran. Nah, jika begini rumusan tujuan yang Anda temukan nanti di dalam dokumen kurikulum atau di dalam suatu RPP, dalam suatu silabus, maka ini disebut dengan tujuan C1. Begitu juga dengan contoh yang kedua ini. Menghafal sila-sila dari Pancasila, menghitung rata-rata kelompok, mengutip pendapat ahli dalam membuat tulisan. Nah, contoh-contoh yang ini merupakan contoh C1 semuanya karena menggunakan kata kerja mengenal, menghafal, menghitung, mengutip, dan seterusnya. Kemudian kita masuk pada C2. C2 yaitu pemahaman. Apa definisinya? Mengacu kepada kemampuan menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah diterimanya menggunakan kata-kata sendiri, baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, C2 lebih maju sedikit dari C1. Kalau C1 bahasa apa adanya, tapi pada C2 ini menggunakan bahasa sendiri atau menggunakan kata-kata sendiri. Nah, tentunya kita bisa katakan bahwa orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan kata-katanya sendiri tentu adalah orang-orang yang paham. Maka disebut dengan pemahaman atau C2. Apa ukurannya? Nah, dapat kita lihat, dapatkah siswa menjelaskan konsep, prinsip, prosedur, atau hukum misalnya. Nah, ketika siswa dituntut untuk menjelaskan konsep, prinsip, prosedur, atau hukum, kata menjelaskan ini mengandung makna menggunakan bahasa sendiri. Maka ketika ini sudah dicapai, pencapaian C2 pada tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nah, kata kerja operasional yang bisa kita gunakan untuk C2 bisa menjelaskan, mengungkapkan, mengemukakan, menggali, dan seterusnya. Kata kerja operasional yang ini hanya sebagai contoh saja untuk mempermudah. Banyak lagi kata kerja lain yang senada dengan ini, tapi belum masuk ke dalam catatan ini. Silakan nanti diperkirakan saja. Asalkan dia mengandung makna menggunakan bahasa sendiri, maka bisa kita kategorikan pada C2. Nah, bagaimana contohnya? Untuk contoh pada tingkat C2 ini bisa kita lihat masih tetap menggunakan OB yang sama dengan yang tadi. Nah, kita buat menjelaskan pembagian huruf hijaiyah, mendiskusikan sila-sila dari Pancasila, mengungkapkan rata-rata kelompok, mengemukakan pendapat ahli dalam membuat tulisan. KKO menjelaskan, mendiskusikan, mengungkapkan, dan mengemukakan, serta dan lain sebagainya tadi, nanti menggambarkan tujuan tersebut berada pada tingkat C2. Nah, ketika KKO itu kita gunakan dalam membuat tujuan pembelajaran, atau KKO itu kita temukan dalam rumusan tujuan pembelajaran, maka kita katakan bahwa tujuan pembelajaran itu berada pada C2. Nah, untuk C1 tadi, C2 ini, maka metode mengajarnya bisa ceramah, ekspositori, sederhana sekali karena C1, C2 itu masuk pada peringkat rendah. Begitu juga dengan evaluasinya. Dengan begini bisa kita pahami bahwa evaluasinya tentu bertanya tentang definisi atau menjelaskan tentang pembagian atau mengungkapkan tentang satu konsep, tapi boleh dengan bahasa buku C1, bahasa guru C1, atau sudah menggunakan bahasa sendiri, sudah masuk pada target C2. Lanjut kita pada
C3. C3 disebut dengan penerapan, yaitu mengacu kepada kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru. Kata penerapan ini perlu kita ingat bahwa maksud dari penerapan ini tidak mengacu pada penerapan keterampilan, aplikasi dalam bentuk praktek sehari-hari. Tetapi C3 itu justru mengacu pada penerapan konsep berpikir saja, rangkaian teori dan tataran pengetahuan, bukan penerapan sesuatu dalam praktek sehari-hari. Ini yang perlu kita ingat, dan ini yang banyak terselewengkan oleh praktisi-praktisi. Ketika dia mendapatkan kata-kata penerapan, maka yang dimaksud itu adalah penerapan perilaku di lapangan, penerapan suatu praktek di lapangan. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan penerapan pada C3 ini. Jadi penerapan C3 itu penerapan konsep berpikir saja, masih dalam kognitif, masih dalam kerangka berpikir dan rangkaian teori. Nah, ukurannya adalah dapatkah siswa menerapkan pemahamannya pada situasi yang berbeda atau baru. Nah, ketika siswa nanti diharapkan bisa menerapkan pemahamannya pada situasi yang berbeda atau yang baru, nanti target capaiannya adalah C3. Nah, kita lihat kata kerja operasional yang ada pada C3. Menerapkan, menentukan, menggunakan, menghitung ulang, menggambar ulang, membiasakan, mengejawantahkan, membiasakan, ini ada 2 kali, mengimplementasikan, mengaplikasikan, memodifikasi. KKO yang ada ini adalah KKO C3, di mana suatu konsep berpikir nanti akan diterapkan dalam berbagai situasi. Situasi itu bisa maknanya contoh yang berbeda-beda. KKO ini hanya sebagai contoh, sebagaimana juga pada taksonomi yang sebelumnya, pada C1 dan C2 tadi, maka banyak lagi KKO yang bisa kita pakai, asalkan konsepnya sama dengan penerapan ini, maka bisa kata kerjanya digunakan. Nah, bagaimana contoh implementasi dalam tujuan pembelajaran? Maka dapat kita lihat seperti ini. Pada C3 masih tetap dalam objek bahasan yang sama dengan yang tadi. Misalnya begini, mengulang hafalan huruf hijaiyah. Nah, ketika mengulang hafalan huruf hijaiyah ini, maka tergolong dia pada C3. Kemudian membiasakan penyebutan sila-sila dari Pancasila, menerapkan rumus rata-rata kelompok pada berbagai contoh atau kasus, membiasakan rujukan pendapat ahli dalam membuat tulisan. Nah, ketika C1 misalnya dalam rumus rata-rata kelompok ini, C1 siswa diharapkan mengetahui rumus. Bagaimana rumus rata-rata kelompok? Misalnya rumus min, untuk data tunggal bagaimana bentuknya. Nah, pada C2 nanti rumus min bisa dihitung menggunakan sebaran data yang sudah diberikan oleh guru. Ketika pada C3 nanti siswa bisa tetap mencari rata-rata kelompok tersebut meskipun soalnya diganti-ganti atau kasusnya diganti-ganti. Nah, ketika kasusnya sudah dirubah-rubah, siswa tetap bisa melakukan, maka itu disebut dengan C3. C4 disebut dengan analisis, yaitu mengacu kepada kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesa atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. C4 ini sederhananya adalah siswa dapat memilah-milah dari bagian-bagian yang umum menjadi bagian-bagian yang khusus dari sesuatu. Nah, ketika siswa sudah dapat memilah bagian-bagian berdasarkan perbedaan atau persamaannya, maka disebut dengan analisis. Kata kerja yang bisa kita gunakan untuk C4, menganalisis, merinci, mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan seterusnya sampai ke akhir. Jadi KKO ini merupakan pilihan dari beberapa kata yang saya identifikasi, namun tidak menutup kemungkinan
masih ada lagi KKO yang lain yang bisa dimasukkan menjadi KKO C4 ini, asalkan sesuai dengan konsep yang kita sebutkan tadi. Contohnya adalah sesuai dengan konsepnya tadi, yaitu dari umum ke khusus. Nah, maka kita contohkan mengklasifikasikan huruf hijaiyah berdasarkan makharijulnya, menguraikan sila-sila dari Pancasila, mengidentifikasi penggunaan rumus rata-rata kelompok, memilah pendapat ahli yang dapat dipakai dalam membuat tulisan. Kata mengklasifikasikan, menguraikan, mengidentifikasi, memilah, dan sebagainya nanti adalah menggambarkan bahwa rumusan tujuan itu berada pada posisi C4. Karena dengan kata kerja ini, kita dapat memahami bahwa siswa nanti dituntut untuk memisahkan, memilah dari sesuatu yang umum menjadi unit-unit kecilnya. Kita masuk pada C5 yang disebut dengan sintesis, yaitu mengacu kepada kemampuan untuk mengkombinasikan bagian atau elemen-elemen ke dalam suatu kesatuan atau struktur yang lebih besar. Nah, pada sintesis ini kebalikan sebenarnya dari analisis. Kalau dari analisis tadi dari umum ke khusus, maka kalau sintesis ini kita dapat katakan bahwa dari khusus ke umum. Jadi dia menghimpun bagian-bagian menjadi suatu kesatuan yang utuh. Nah, sesuai dengan definisi ini, maka kata kerjanya adalah mensintesis, merangkum, menghimpun, mengkombinasikan, mengumpulkan, mengelaborasikan, dan lain sebagainya. KKO lain banyak yang senada dengan ini, namun tidak teridentifikasi dalam video ini. Silakan Anda identifikasi, asalkan sesuai dengan konsepnya, dia masuk pada C5. Nah, contoh implementasi taksonomi C5 tersebut dalam tujuan pembelajaran contohnya seperti ini. Misalnya tadi menyimpulkan, merangkum, menyimpulkan, menghimpun. Kata kerja menyimpulkan, merangkum, menyimpulkan, menghimpun, ini merupakan kata kerja operasional untuk C5. Jadi maknanya adalah dari sesuatu yang khusus, dari hal-hal yang khusus, menjadi satu kesimpulan yang lebih besar. Kata kerja operasional ini menjadikan tujuan pembelajaran seperti ini berada pada tingkat C5. Nah, C5 ini menurut Bloom sudah termasuk pada capaian tinggi. Kemudian kita masuk pada C6. C6 adalah mengacu kepada kemampuan untuk membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode atau produk atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Jadi pada tahap C6 ini, siswa sudah dituntut untuk memiliki kemampuan membandingkan nanti, kemampuan menilai, dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, kata kuncinya adalah, dapatkah siswa berpihak, memilih atau menolak suatu berdasarkan baik atau buruknya. Nah, ketika siswa dituntut pada tujuan pembelajaran itu untuk berpihak, memilih atau menolak sesuatu berdasarkan baik atau buruknya, maka tujuan itu berada pada C6. Kata kerja operasional pada C6 ini bisa kita lihat ada menilai, mengevaluasi, memilih, menentukan, menjatuhkan pilihan, membantah, dan seterusnya. Ini hanya contoh KKO. KKO lain dapat Anda masukkan asalkan sesuai dengan konsep pada taksonomi C6 tadi. Nah, implementasi taksonomi C6 itu pada rumusan tujuan dapat kita lihat sebagaimana yang sudah tampil di slide kita ini, yaitu membandingkan, menilai, memilih, mempertentangkan. Ini sebuah pekerjaan yang cukup berat di kognitif, maka dia berada pada C6. Belum mengkategorisasikan C6 ini pada tingkat berpikir tinggi. Dapat Anda lihat ini, membandingkan huruf hijaiyah berdasarkan makharijulnya, menilai makna sila, memilih, mempertentangkan, ini sebuah pekerjaan yang rumit. Jadi ketika Anda menemukan KKO seperti ini, berarti tujuan pembelajaran itu berada pada C6. Sehingga metode yang akan Anda gunakan, evaluasi yang akan Anda gunakan, media yang akan Anda gunakan, tentunya menyesuaikan dengan
tingkat taksonomi dari tujuan pembelajaran yang sudah tinggi ini. Pada tahun 2001 yang lalu terjadi pergeseran konsep. Pergeseran konsep dari yang disampaikan oleh Benjamin S. Bloom pada 1956 yang menempatkan C1 sebagai ingatan, C2 sebagai pemahaman, C3 sebagai aplikasi, C4 sebagai analisis, C5 sebagai sintesis, C6 sebagai evaluasi, direvisi oleh Anderson dan Cradwell tahun 2001. Anderson dan Cradwell kemudian menetapkan C1 itu sama dengan Bloom, ingatan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 disebut dengan analisis, tapi Anderson dan Cradwell mengatakan bahwa sebenarnya ketika analisis disebut, sintesis sudah masuk di dalamnya. Karena analisis dan sintesis merupakan satu kesatuan, sehingga Anderson dan Cradwell menggabung analisis dan sintesis menjadi C4. Lalu evaluasi yang menurut Bloom berada pada C6, menurut Anderson dan Cradwell turun satu level menjadi C5. Anderson dan Cradwell menambahkan C6 itu dengan kreasi. Kalau tadi Bloom evaluasi, sementara evaluasi turun di C5, sementara ditambah oleh Anderson dan Cradwell dengan C6 itu adalah kreasi. Kita lihat kreasi itu apa menurut Anderson dan Cradwell. Kreasi menurut Anderson dan Cradwell yang menempatkan pada tahap C6 didefinisikan sebagai mengacu kepada kemampuan untuk membuat atau menciptakan suatu gagasan. Ingat, meskipun katanya ada membuat atau menciptakan, tetap saja yang dibuat dan diciptakan itu adalah gagasan. Gagasan, metode berpikir, produk berpikir, cara berpikir, atau teori berpikir yang lebih praktis dari yang telah ada. Jadi jangan sampai salah kaprah, bukan kreasi mengerjakan. Nanti kalau kreasi mengerjakan akan trouble dengan psikomotor. Tapi kreasi yang dimaksud di sini masih dalam tahap kreasi berpikir, kreativitas dalam berpikir. Nah, ukurannya adalah menurut Cradwell, dapatkah siswa menciptakan karya berpikir yang memudahkan dalam penggunaannya? Nah, kata kerja operasional menurut Cradwell pada C6 yang kreasi ini adalah mengarang, menggambar, menciptakan, merancang, mengkreasikan, membuat, dan seterusnya. Banyak lagi kakao-kakao yang lain yang bisa dimasukkan, asal konsepnya sama dengan yang tadi bisa dimasukkan pada C6 menurut Anderson dan Cradwell ini. Nah, bagaimana implementasinya dalam tujuan pembelajaran pada C6 kreasi ini? Nah, contohnya ini. Menemukan cara menghafal huruf hijaiyah dengan mudah. Yang diberitahu oleh guru pada C1, yang dipahamkan oleh guru pada C2, yang dibiasakan oleh guru pada C3, yang sudah diuraikan dan disimpulkan oleh guru pada C4, dan sudah dinilai, sudah muncul penilaian siswa pada C5, maka pada tahap C6, siswa menemukan cara baru menghafal huruf hijaiyah dengan mudah. Nah, ketika siswa berkreasi menemukan cara baru bagaimana menghafal huruf hijaiyah dengan mudah, ini adalah tingkat tertinggi dari kognitif itu sendiri. Begitu juga dengan contoh kedua, mengembangkan model pemahaman sila-sila dari Pancasila. Yang ketiga, menciptakan rumus rata-rata kelompok yang lebih praktis. Kalau dalam teorinya, rumusnya bisa saja min sama dengan sigma fx per n. Nanti karena siswa sudah mencapai pada tingkat kreasi, bisa saja siswa menciptakan sebuah rumus baru yang justru atau setidak-tidaknya, kalaupun tidak rumus yang diciptakan oleh siswa, siswa menemukan cara lain yang lebih cepat, yang lebih praktis untuk menemukan rata-rata kelompok. Nah, ketika sudah sampai pada tahap itu, maka siswa sudah berada pada C6. Sulit memang karena ini adalah target tertinggi menurut Anderson dan Cradwell.
Kemudian mengolah pendapat ahli agar tidak terjadi plagiarisme. Nah, ini juga satu hal yang rumit nanti dalam tingkat berpikir. Sehingga bagaimana siswa melakukan atau mahasiswa melakukan paraphrase dalam pendapat-pendapat ahli sehingga tidak terdeteksi menjadi satu praktek plagiarisme. Terima kasih pada tahap ini Anda telah betah menonton. Jangan lupa jika Anda merasa bermanfaat silakan Anda like. Bila Anda merasa yang lain membutuhkan silakan Anda share. Bila Anda meragukan silakan Anda komen. Dan bila Anda merasa berkesan silakan Anda subscribe. Selamat menonton video selanjutnya. Pembahasan kita berikutnya adalah domain afektif. Domain afektif merupakan tujuan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, sikap hati atau attitude yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Dalam banyak literatur, tujuan afektif ini disebut sebagai minat, sikap hati, sikap menghargai, sistem nilai, serta kecenderungan emosi. Menurut Cradwell, tingkat pada domain afektif itu dia bagi menjadi 5 tingkatan yang kita kenal dengan A1 hingga A5. A1 disebut dengan receiving atau penerimaan nilai. A2 disebut dengan responding, yaitu menanggapi nilai. A3 sebagai valuing, yaitu penghargaan satu nilai. A4 organization, yaitu pengorganisasian nilai. Dan yang terakhir adalah A5 characterization, yaitu pengamalan nilai. Kita lihat secara detail pembahasannya. A1 yang disebut dengan receiving atau penerimaan nilai. Konsepnya adalah mengharapkan siswa untuk mengenal, bersedia menerima, dan memperhatikan berbagai stimulus. Dalam hal ini siswa masih bersikap pasif, sekedar mendengarkan atau memperhatikan saja dan tidak memperlihatkan reaksi apa-apa. Jadi nilai itu diserapnya dengan pasif. Dia menyerap nilai tersebut tapi tidak bereaksi terhadap nilai tersebut. Misalnya begini. Mendengarkan dengan baik penjelasan tentang perilaku jujur. Nah, siswa dengan baik mendengarkan dengan sopan mendengarkan penjelasan guru, dengan antusias mendengarkan penjelasan guru tentang perilaku jujur di depan kelas. Sikap siswa yang antusias, yang tertib, yang patuh tersebut mendengarkan penjelasan guru, itu merupakan A1. Yang kedua, A2 yaitu responding atau pemberian respon, yaitu keinginan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan, benda, atau sistem nilai, lebih dari sekedar pengenalan saja. Dalam hal ini, siswa diharapkan untuk menunjukkan perilaku yang diminta. Nah, pada A2 ini sudah terjadi peningkatan target. Kalau tadi diam pada A1, sekarang pada A2 diharapkan ada reaksi. Misalnya, menanggapi dampak dari sikap jujur. Nah, ketika guru menjelaskan tentang sikap jujur di depan kelas, nanti diharapkan siswa memberikan tanggapan terhadap dampak dari sikap jujur itu. A3. A3 disebut dengan valuing, yaitu penghargaan terhadap nilai. Apa maksudnya? Penghargaan terhadap nilai merupakan perasaan, keyakinan, atau tanggapan bahwa suatu gagasan, benda, atau cara berpikir tertentu mempunyai nilai. Dalam hal ini, siswa secara konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun ada pihak lain yang meminta atau mengharuskannya. Jadi contohnya adalah menunjukkan sikap mendukung penerapan sikap jujur di kantin sekolah. Jadi meskipun ada orang yang tidak setuju dengan sikap jujur di kantin sekolah atau kantin jujur nanti, maka siswa ini sudah memberikan semacam dukungan penerapan sikap jujur di kantin sekolah. Nah, ketika diharapkan siswa menunjukkan sikap jujur tersebut, maka target pembelajaran afektif kita sudah mencapai pada A3 atau valuing. A4 adalah pengorganisasian nilai.
Maksudnya adalah menunjukkan saling keterhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi dari nilai yang lain. Dalam hal ini, siswa sudah menjadi komit terhadap suatu sistem nilai. Misalnya, memilih alternatif cara untuk menerapkan kantin jujur di sekolah. Nah, siswa sudah bisa memilih nilai mana yang akan digunakan, nilai mana yang akan ditinggalkan. Dan ketika target ini yang menjadi capaian, maka siswa sudah diharapkan mampu pada taraf A4, yaitu pengorganisasian nilai. Karakterisasi adalah pengamalan nilai. Nilai itu sudah inherent nanti di dalam diri siswa. Apa maksudnya A5? A5 berhubungan dengan pengorganisasian dan pengintegrasian nilai-nilai ke dalam suatu sistem nilai pribadi. Pada tingkat ini, siswa bukan saja telah mencapai perilaku pada tingkat yang lebih rendah, tetapi telah mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam suatu falsafah hidup atau yang kita sebut dengan karakter yang lebih lengkap dan meyakinkan. Misalnya, ketika guru menetapkan tujuan menerapkan sikap jujur pada setiap perilaku dalam kehidupan, maka ini menargetkan bahwa capaian afektif pada tahap itu disebut dengan characterization atau A5. Demikian pembahasan pada afektif, kita masuk pada domain psikomotor. Domain psikomotor mengacu pada kemampuan siswa dalam melakukan suatu gerak yang berhubungan erat dengan penggunaan otot secara dominan. Kalau kognitif, penggunaan otak. Kalau psikomotor, penggunaan otot secara dominan. Menurut Dev, domain psikomotor itu terdiri dari 5 tingkat. Nah, yang disebut dengan P1. P1 itu imitation, yaitu peniruan gerak. P2 manipulation, yaitu percobaan gerak. P3 precision, yaitu ketepatan gerak. P4 articulation, yaitu keakuratan gerak. Dan yang kelima P5 disebut dengan naturalization, yaitu pengalamiahan gerak. Baik, kita akan bahas secara bertahap masing-masing dari domain psikomotor. P1. P1 imitation atau peniruan gerak. Mengacu kepada peniruan suatu perilaku yang didasarkan pada pedoman tertulis dan contoh visual secara bersamaan. Jadi misalnya, menghidupkan dan mematikan komputer. Misalnya seorang guru nanti menetapkan tujuannya menghidupkan dan mematikan komputer. Tapi dalam pembelajarannya, si guru mengarahkan pada adanya contoh yang dilakukan oleh guru dan juga adanya bantuan buku paket yang harus dibaca oleh siswa. Ketika ada contoh yang dicontohkan oleh guru, nanti ketika ada buku paket yang akan digunakan guru, maka tujuannya sederhana. Menghidupkan dan mematikan komputer ini justru berada pada P1. Lanjut pada P2. P2 mengacu kepada penguasaan gerak tanpa bantuan contoh visual, sebagaimana pada tingkat meniru tadi. Misalnya, siswa diberi petunjuk berupa tulisan atau instruksi verbal dan diharapkan melakukan tindakan yang diminta. Agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Bedanya dengan tingkat imitasi adalah siswa tidak lagi melihat contoh, tapi hanya diberi instruksi secara tertulis atau verbal. Misalnya, menghidupkan dan mematikan komputer. Sementara dalam RPP guru atau dalam perencanaan guru ada petunjuk membaca buku saja. Dan guru tidak mencontohkan di depan kelas. Nah, ketika hal ini terjadi, maka target pada saat itu adalah P2. Lebih sulit dari P1, karena kalau P1 ada contoh visual, ada petunjuk verbal. Kalau di sini tidak ada contoh visual, tapi ada instruksi verbal. Lanjut pada P3. P3 disebut dengan precision, yaitu mengacu kepada kemampuan melakukan gerak tanpa bantuan contoh visual. Jadi contoh visual sudah ditarik, maupun petunjuk tertulis. Verbal juga sudah dihilangkan. Namun siswa mampu melakukan gerak dengan tepat.
meskipun dalam waktu yang cukup lama atau tempo yang lambat. Contohnya, menghidupkan dan mematikan komputer. Tidak ada contoh yang dipraktekkan guru, tidak ada buku yang disuruh membaca, tidak ada buku pedoman yang dipedomani murid, namun siswa disuruh menghidupkan dan mematikan komputer. Ternyata siswa bisa untuk menghidupkan dan mematikan komputer meskipun dalam waktu yang cukup lama atau tempo yang lambat. Nah, tahap ini disebut dengan tahap P3 atau precision. P4, articulation atau keakuratan gerak. Mengacu kepada kemampuan siswa untuk menunjukkan serangkaian gerak dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang mulai cepat, dan dapat diberikan tantangan-tantangan tertentu. Nah, kuncinya pada P4 ini ada tantangan tertentu yang diberikan oleh guru. Misalnya, menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar. Kata dengan benar akan menjadi tantangan nanti bagi siswa. Nah, ketika tujuan pembelajarannya menggunakan ukuran seperti ini, maka kita sebut sebagai P4. Pengalamiahan gerak atau naturalization. Ini adalah tingkat tertinggi dari psikomotor. Mengacu pada kemampuan siswa untuk melakukan gerakan dinamis yang muncul secara spontan, melakukan gerak tanpa berpikir lagi cara melakukannya atau urutan berikutnya. Nah, pada tahap ini siswa sudah menguasai gerak itu, bahkan sudah dinamis geraknya, sudah muncul refleksnya. Nah, misalnya menghidupkan dan mematikan komputer dengan benar sesuai prosedur Microsoft. Kata dengan benar sesuai prosedur Microsoft ini disebut dengan tujuan P5 atau naturalization. Inilah kemudian yang disebut dengan target tertinggi dalam psikomotor. Demikian pembahasan kita. Terima kasih banyak atas perhatian. Semoga bermanfaat. Salam andragogi.